Hormat, hormat Pak Erik. Ini baru ketua federasi yang ngerti bola. Tahu kalau AFF itu tuh bukan kalender FIFA, bukan piala bergengsi, bukan piala yang penting untuk diraih. Serius lah, Timnas Indonesia tak fokus dengan piala AFF. Hey, wait. Kalau kau tengok video ni, aku akan jelaskan kenapa Timnas Indonesia tidak fokus untuk piala AFF. Hormat Pak Erik. Ini baru ketua federasi yang ngerti bola. Tahu kalau AFF itu tuh bukan kalender FIFA, bukan piala bergengsi, bukan piala yang penting untuk diraih. Kalau mau nonton sendiri dah, cari ya di wawancaranya FIFA Goal nih ada kok videonya. Jadi tolong buat para pengamat atau orang-orang segelintir manusia yang mana AFF, mana kalau kita udah level Asia, AFF juara dong. Gak usah bacot. Kalau misalnya AFF itu kalender FIFA dan ranking FIFA kita naik gara-gara juara, pasti serius PSSI, pasti serius Sintayong untuk menghadapi turnamen itu. Kita bisa 4 besar Asia, AFC ya, U23 ya. Kita bisa lolos grup Piala Asia itu jauh lebih keren. Oh ya, jadi ini grupnya ya. Jadi grupnya itu ada Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos. Gak penting sebenarnya, gak penting. Menurut gua AFF ini cukup dijadiin ajang uji coba aja untuk anak pemain-pemain muda sama pemain-pemain yang emang jarang dapet jam terbang. Siapa tahu kita bisa ngelihat rising star yang bisa dilirik sama Sintayong untuk masuk di tim utama Timnas Indonesia. Serius lah, Timnas Indonesia tak fokus dengan piala AFF. Hey, wait. Kalau kau tengok video ni, aku akan jelaskan kenapa Timnas Indonesia tidak fokus untuk piala AFF. Let's go. Di antaranya adalah piala AFF ni bagi diorang tak penting. Lagi better, yang penting sekarang ni putaran ketiga kelayakan Piala Dunia. Kualifikasi untuk kelayakan Piala Dunia. Round 3 lah. Tapi itu lagi penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Timnas Indonesia mungkin akan hantar tim yang kedua. Maybe pemain muda, pemain lokal atau pemain-pemain yang mungkin kita tidak dapat lihat dalam Timnas Indonesia sekarang ni, mungkin diorang akan bermain untuk Piala AFF nantilah. Dan yang ketiga adalah Sintayong atau Pak Erick Thohir sudah bincang untuk membuat 2 tim. 2 tim dari satu adalah satu tim yang boleh katakan tumpukan untuk kualifikasi Piala Dunia, dan satu lagi tim untuk AFF nanti. Jadi itu saya cakap yang nombor 2 tadi, diorang hantar play muda, play lokal, itu tim yang kedua. Jadi tim yang kedua ni lah akan main untuk Piala AFF. Tim pertama ni akan fokus untuk round 3 kelayakan Piala Dunia serta Piala Asia lah. Piala Asia diorang akan buat projek-projek lah untuk nanti diorang akan bincang lah macam mana. Okay? Tapi adakah Timnas Indonesia mampu memenangi Piala AFF dengan menggunakan tim yang kedua, pemain lokal atau pemain muda? Sila komen fan Indonesia. Kalau menurut saya sebagai orang Indonesia, saat ini Piala AFF tidak terlalu penting ya. Tapi mungkin bagi Bung Towel, AFF ini sangat penting sama yang dikatakan oleh orang Malaysia. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir coy. Karena untuk saat ini pemain Indonesia akan fokus dulu ke Piala Dunia. Nah, jadi Pak Erick Thohir akan menurunkan lapisan Indonesia, yaitu pemain-pemain muda ya cuy ya. Di sini keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh Pak Erick Thohir karena memberi kesempatan pemain muda untuk menunjukkan skillnya. Breaking news, PSSI telah konfirmasi kalau para pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia tidak akan bermain lagi di Piala AFF. Nah guys, ini dia berita yang selama ini udah kita tunggu-tunggu ya kan. Dari kemarin banyak banget yang nanya, Bang, ini timnas kita di AFF nanti gimana? Nurunin pemain-pemain apa? Siapa yang main? Nah, Pak Erick Thohir udah konfirmasi nih ya. Jadi para pemain senior, ingat sekali lagi ya, para pemain senior ya yang dimainkan di kualifikasi Piala Dunia nanti tidak akan main lagi di Piala AFF. Jadi emang yang difokuskannya adalah para pemain muda. Alasan utamanya ya tidak lain tidak bukan adalah karena ingin regenerasi. Pak Erick Thohir bilang kalau dia nggak mau turun level lah. Level timnas kita udah bukan Piala AFF. Memang belum pernah juara Piala AFF, tapi level kita sekarang adalah udah Asia, bahkan OTW dunia ya kan. Pak Erick Thohir juga bilang ya kan,
ya mau negara-negara lain nurunin tim intinya kayak tim senior kayak ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita fokusnya adalah di regenerasi. Intinya setuju banget dah sama Pak Erick Thohir dan ini adalah keputusan yang tepat. Kita dukung aja timnas kita, semoga bisa regenerasi dan tentunya konsisten agar nanti tahun-tahun ke depannya bisa ya konsisten lah ya berada di level ini bahkan lebih tinggi lagi. Yuk kita komen semua, let's go! Nah, sekarang tetangga kita sudah tahu nih bahwa pemain senior tidak akan diturunkan di AFF karena fokus dengan Piala Dunia ya. Jadi prediksi saya mungkin di AFF ini yang akan juara mungkin dari Thailand, bisa jadi Vietnam ataupun Malaysia. Tapi kalau seumpama lapisan muda Indonesia yang menjuarai di AFF, berarti sudah jelas Indonesia unggul di Asia ya cuy ya. Nah, jadi bagaimana dengan status Sintayong? Korea sudah memecat Sintayong, tapi setelah harum namanya di Indonesia, Korea ingin menarik kembali Sintayong. Padahal dulu Sintayong dipecat bahkan dilempar oleh telur ya. Karena Korea gagal masuk Piala Dunia. Dan kini penyesalan Korea tiada gunanya. Jelas Sintayong memperpanjang kontraknya bahwa beliau memang cinta Indonesia. Hei Korsel, cukup lah. Jangan coba untuk mengusik-ngusik STY. Orang mau perpanjang kontrak memang belum sign secara resmi. Ini yang bahaya ini. Ya bahkan medianya itu mengabarkan, menggembor-gemborkan STY untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan. Padahal waktu itu dipecat. Tapi kenapa sekarang dipuja-puja lagi? Kenapa sekarang ingin dikembalikan lagi? Setelah dia sedang berproses dan progres itu jelas bersama dengan timnas Indonesia. Ini kan gak fair kalau menurut gue. Dan gue yakin 2500% STY tidak akan mengambil jabatan sebagai pelatih Korea saat ini. Karena dia pernah bilang dia mau jadi pelatih Korea lagi, tapi nanti. Sekarang ini waktunya STY masih menjadi pelatih timnas dan akan menjadi pelatih timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Oke? Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong hampir 2 minggu yang lalu. Tapi tentu hari ini kan Coach Sintayong sedang beristirahat. Ya, kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kita masih menunggu recovery Coach Sintayong sehingga tanggal 27 Juni juga ketika kita penarikan tentu undian untuk kejuaraan kualifikasi dunia round 3, Coach Sintayong tidak mendampingin saya. Jadi nanti saya pergi sendiri. Ya karena beliau masih dalam recovery perawatan. Jadi untuk kontrak kita tunggu ya. Masa saya ngejar-ngejar kontrak orang lagi perawatan. Oke ya, kita semua menunggu kabar baiknya dari Sintayong. Semoga Sintayong memperpanjang kontraknya di Indonesia. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 제가 인도네시아 축구 발전을 위해서 더 노력하라고 준 상으로 생각하고 앞으로도 에릭 우리 협회장님과 더 열심히 더 노력하도록 하겠습니다. terima kasih ya.